Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada laptop Lenovo. Kalau serinya ini ya, Lenovo IdeaPad 130 14 AST. Ini kurang jelas, saya sebut aja Lenovo IdeaPad 130 14 AST. Untuk kondisinya short. Coba kita buktikan menggunakan power supply. Sering saya sampaikan penggunaan power supply untuk tes short atau konslet ini dihindari, tapi ini hanya pembuktian saja, karena kalau keseringan power kita bisa rusak. Ini sebentar kita tes dulu ini ya. Nah, ini soketnya, kita cek di power supply. Itu ya power supply saya. Kita tes bentar saja. Nah, ini 19 volt, ampernya kosong. Kalau kita colokin ini ya, colokin, dia akan membalik. Ulangi. Nah, itu dia short ya. Kalau kondisi short itu voltasenya turun, ampernya naik. Oke, kita langsung aja bongkar. Nah, ini sudah kita bongkar. Kita buka dulu baterainya. Yang jelas kita angkat semua mainboard. Mainboardnya sudah terangkat. Coba kita cek dulu mainboardnya, apa ada yang rusak secara fisik. Langkah pertama kita cek dulu ya secara fisik, apa ada yang terbakar atau yang rusak. Ini RAM-nya kita buka aja dulu.
Langkah pertama, kalau untuk kondisi short itu kita cek secara fisik, itu biar lebih mudah. Kalau teman-teman itu ya macam-macam ya, ada yang melihat impedansinya, ada yang mengukur panas. Nah, itu tergantung masing-masing mana yang terbaik caranya. Untuk short sendiri itu tegangan di 19 voltnya konslet. Coba kita cari dulu secara fisik. Jalur utamanya short, apa 19 volt awalnya kena ya. Kita cek, biasanya umumnya kalau di short itu bagian 19 volt ya, itu di jack utamanya. Nanti jalur kedua kita akan cek di tegangan 3 dan 5 volt ya. Coba kita cari dulu tegangan dan 5 voltnya. Ini ya. Nah, ini saya mencurigakan ada kapasitor. Coba kita pastikan dulu. Ini ada kapasitor, sepertinya rusak. Nah, ya, sepertinya saya menemukan komponen yang rusak nih. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Ya, ini jelas ada komponen yang rusak, yaitu kapasitor. Sepertinya untuk tegangan RAM ya. Untuk tegangan RAM. Ulangi, bukan RAM ini. Bukan, yang jelas bukan 3 dan 5, karena 3 yang 5 ini 1, 2, ini ada, ulangi, ini ada 3 dan 5, ini sepertinya untuk RAM ini. Tapi ini jelas ada kapasitor yang rusak. Kalau teman-teman mau lihat, apa bisa ya?
Bentar. Nah, sepertinya tidak bisa dilihat ini nih. Nah itu ya yang rusak ini. Jelas sekali rusaknya. Jadi 19 voltnya short. Coba kita langsung ganti aja ya. Ini ada komponennya, itu kapasitor. Ya, rusak ya. Sekarang coba kita tes dulu apa shortnya hilang. Coba kita tes dulu pakai buzzer, apa dia shortnya masih ada. Nah, shortnya udah hilang ya. Mudah-mudahan aja berhasil. Coba kita langsung. Nah, udah hilang kan kawan. Itu kita coba colokin. Nah, shortnya hilang dan ampernya naik 0,01, artinya standby. Kalau untuk kapasitor itu sendiri, itu supply 19 voltnya bisa dicabut dan bisa langsung dihidupkan. Jadi tanpa diganti pun sebenarnya bisa, tapi akan lebih baik kalau kapasitornya diganti yang lain. Coba kita hidupin aja langsung. Ini ngidupinnya dari keyboard ya, tombol powernya dari keyboard. Coba kita jumper aja langsung. Nah itu dia hidup, ampernya naik itu ya. Insya Allah ini oke, tapi kita ganti dulu kapasitor yang tadi.
Nah, ini kebetulan saya sudah punya kapasitornya. Cari aja ukuran yang sama besar. Kita langsung pasang. Kita tunggu dingin, mudah-mudahan berhasil dan langsung masuk Windows. Sambil menunggu, jadi ini kebetulan aja mudah untuk didapatkan karena dia rusak secara fisik. Untuk kondisi short atau konslet ini umumnya terjadi pada kapasitor dan juga pada MOSFET. Ada juga beberapa terjadi kerusakan pada dioda proteksinya. Jadi kita harus mengurut mulai dari yang terdekat itu blok 19 voltnya atau blok chargernya, dan dilanjutkan pada blok 3 dan 5. Cek juga pada blok power RAM dan juga pada blok power prosesor ya, atau pikornya. Nah, itu harus diurutkan. Yang agak rumit itu terjadi pada kerusakan MOSFET, karena dia secara fisik dia tidak rusak, jarang ya yang rusak, yang terbakar langsung itu jarang, tapi ada. Nah, kalau untuk kapasitor sendiri, ciri-cirinya ya kalau tidak pecah, retak. Kalau hangus dia malah putus ya, artinya hilang dia. Tapi umumnya kalau hangus dia juga short. Ya, mungkin itu aja. Coba kita langsung pasang ke laptopnya. Coba kita tes, mudah-mudahan tampil langsung. Nah, itu tampil ya kawan-kawan. Itu ada check-in media, artinya dia tanpa harddisk. Shotnya berhasil di service. Mungkin itu aja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di Ikom TMB. Terima kasih.